Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ujian praktek yang sudah terjadwal. Nah, untuk anak-anak ustazah sekalian, bagaimana persiapan ujian prakteknya? Minggu lalu sudah sampaikan kan, untuk kelas 8 ujian prakteknya kita akan melaksanakan praktikum mengenai pesawat sederhana. Nah, ustazah harap kalian udah menyiapkan diri, karena ustazah juga udah mengingatkan dari minggu yang lalu, persiapkan diri kalian untuk melaksanakan ujian praktek. Nah, ujian praktek kita kali ini yaitu mengenai pesawat sederhana. Adapun yang akan dinilai untuk praktikum kali ini, yang pertama adalah ketika kalian menyiapkan alat dan bahan. Sebenarnya alat dan bahannya mudah, jadi skornya ustazah kasih 10 kalau dia sudah disiapkan. Kemudian kalau sudah kalian lakukan praktikum, ustazah juga akan kasih nilai 10 karena nggak terlalu sulit ya praktikumnya. Kemudian yang ketiga, yang dinilai yaitu ketika kalian menjelaskan hasil pengamatan kalian. Nanti bagaimana cara kalian menjelaskan hasil pengamatan kalian, ustazah akan beri skor. Ketika kalian memberikan hasil yang bagus dan pengamatan yang bagus, maka ustazah kasih skor paling tinggi adalah 35. Kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan ustazah bagikan. Nah, kalau kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka jika jawabannya benar, maka skor tertinggi adalah 45. Jadi kalau dijumlahkan ini semua, jadi semuanya nilainya skornya 100 ya. Jadi aspek yang dinilai pertama adalah kesiapan alat dan bahan. Yang kedua adalah kalian melakukan praktikum. Yang ketiga adalah kalian bisa menjelaskan hasil pengamatan. Kemudian yang keempat adalah kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, adapun alat dan bahan yang akan digunakan, yang pertama adalah alat tulis kalian pastinya ya. Apa aja alat tulis yang biasa digunakan? Yang pertama adalah pulpen atau pensil, kemudian apalagi penggaris, ya kan? Tip X, penghapus dan seterusnya. Pokoknya alat tulis lah, yang namanya alat tulis dipersiapkan. Selanjutnya adalah tabel pengamatan tuas. Nanti ada ustazah lampirkan tabel pengamatan tuasnya seperti ini. Ini nanti ada di sini. Nanti ustazah akan bagikan ini ya nak di grup kelas kalian. Ini adalah tabel pengamatan tuas nih. Ini tabel pengamatan tuas namanya. Terus yang kedua adalah gambar macam-macam tuas. Ini adalah gambar-gambar macam-macam tuas. Inilah yang harus kalian persiapkan. Kalau misalnya kalian mau print dulu misalnya boleh, atau kalaupun tidak di print juga tidak apa-apa. Nanti kalian gambarkan gambarnya di buku catatan kalian atau di buku latihan kalian, nanti harus dijelaskan. Nah, itu tadi alat dan bahannya. Yang kedua adalah langkah kerjanya. Apa yang harus dilakukan? Langkah kerjanya yang pertama adalah kamu perhatikan tabel satu-satu itu pengamatan tuas, ya kan? Tadi yang seperti harus dijelaskan, ini tabel satu-satu pengamatan tuas ini dipersiapkan. Kemudian kamu disuruh untuk menuliskan posisi titik tumpu, beban dan kuasa pada gambar yang telah dilampirkan. Jadi di sini pada tabel ini ada 3 gambar. Pertama ada gambar gunting, kedua ada gambar pembuka botol, yang ketiga ada gambar pinset. Kemudian dari gambar-gambar ini kamu tentukan, kamu tuliskan di mana posisi titik tumpunya, di mana posisi bebannya, di mana posisi kuasa. Misal posisi kuasa di tengah, maka kamu buat di sini, kamu tarik garis lurus di sini, kan tarik, kamu buat di sini kuasa gitu. Di mana titik tumpunya, misalnya di sini titik tumpu, kamu tarik di sini. Garis buat titik tumpu. Di mana kuasanya? Berarti di sini buat kuasa. Itu contoh. Jadi kamu cari
Kamu tuliskan di mana posisi titik tumpunya, bebannya, dan kuasanya. Begitu juga untuk yang nomor 2. Nomor 2 ini pembuka botol. Di mana titik tumpunya, di mana kuasanya, di mana bebannya. Dan yang ketiga adalah pinset. Begitu ya. Paham ya kira-kira ya nak? Jadi di gambar ini kamu tuliskan di mana posisi titik tumpunya, di mana posisi kuasanya, di mana posisi bebannya. Ini untuk tabel pengamatan tuas ya. Kemudian setelah itu langkah kerja yang ketiga tadi kan sudah kamu tuliskan, misalnya posisi titik tumpunya kedua dan ketiga. Nah selanjutnya apa yang dikerjakan? Yang ketiga yaitu kelompokkan gambar alat macam-macam tuas yang termasuk jenis pertama, kedua, dan ketiga. Kelompokkan gambar alat macam-macam tuas yang termasuk ke dalam jenis tuas pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga. Maksudnya ini gambar yang terlampir di sini, yang ini gambar macam-macam tuas ini. Di sini kan ada cangkul, ada gerobak semen, ada gunting, pembuka botol, ada hektar, ada pemotong kertas, ada pemotong kabel, ada penjepit kertas, ada pemecah biji, ada martil atau palu, ada pinset. Nah, terus habis itu ada lagi sekop, ada tang, ada ini nomor 13 ada tang. Nomor 14 ada penjepit paku ya, yang pencabut paku itu. Kemudian ada penjepit rambut. Nah, ada 15 macam-macam pesawat sederhana. Nah, tugas kalian adalah kalian mengelompokkan yang 55 ini ke dalam satu kelompok, ke dalam 3 kelompok. Pertama, kelompok tuas jenis pertama apa-apa aja kamu tuliskan atau kamu pisahkan. Yang mana kelompok tuas pertama, yang mana kelompok tuas kedua, dan yang mana kelompok tuas jenis ketiga. Jadi kamu kelompokkan. Ya. Sebenarnya kalau kamu buat gambar lebih bagus, tapi kalau misalnya nggak dibuat gambar, cuman pakai tulis tangan aja juga nggak apa-apa. Nanti di laporannya. Nah, itu untuk yang pertama dan yang kedua. Nah, selanjutnya apa yang dikerjakan? Yang selanjutnya adalah kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ada 6 pertanyaan yang diberikan. Yang pertama, gunting itu memiliki titik tumpu di mana? Titik buat ya di sini. Di mana titik tumpunya, dan merupakan contoh jenis tuas keberapa. Nah, pembuka botol juga dia di mana titik bebannya? Yang ditanya pembuka botol, dia titik bebannya di mana? Kemudian dia termasuk tuas jenis keberapa? Selanjutnya adalah penjepit atau pinset ya. Ini memiliki titik kuasa di mana dan termasuk tuas jenis keberapa. Kemudian kamu buat di sini kan 4, kelompokkan tuas jenis 1 berdasarkan gambar alat tuas. Kamu tuliskan di sini ya apa-apa aja tuas jenis 1 dari yang gambar yang tadi. Yang kedua tuas jenis kedua, selanjutnya adalah kelompokkan tuas jenis ketiga. Dah, selesai kamu jawab. Kamu tulis hasil jawaban kamu di sini. Di kolom hasil dan jawaban ya, kamu tuliskan jawabannya di sini. Kemudian berikan kesimpulan dari praktikum ini. Kamu tulis di sini kesimpulannya apa. Dah, kemudian baru kamu kirimkan ke ustazah. Bisa kira-kira nak? Itu aja yang harus dilakukan ya. Gak susah-susah kali kan? Gampang. Kalau kemarin belajar, insya Allah bisa. Itulah yang harus kamu kerjakan untuk praktikum kita kali ini ya. Yang pertama tadi, tuliskan posisi titik tumpu beban, kuasa, dan titik tumpu beban dan kuasa pada tabel 1.1, yaitu tabel pengamatan tuas. Yang kemudian kamu kelompokkan gambar dari alat macam-macam tuas itu, dia termasuk ke jenis tuas jenis pertama, kedua, atau ketiga. Nanti kamu jawab pertanyaannya, tulis hasil jawabannya di sini, ya kan? Tulis hasil jawabannya di sini. Kemudian kamu buatkan kesimpulan dari yang telah kamu dapatkan. Ingat ya nak, membuat kesimpulan itu bukan kalian buat saya jadi tahu mengenai soal sederhana, enggak. Tapi kamu harus rincikan apa yang udah kamu lakukan tadi, tapi diringkas. Maksudnya kamu simpulkan apa yang kamu dapat dari
praktikum ini, bukan saya jadi tahu apa itu tuas jenis pertama, nggak gitu, tapi simpulkan atau apa yang kamu ketahui itu kamu tuliskan ya, hasil dari yang telah kamu kerjakan. Nah itu dia untuk praktikum kita hari ini. Dan ingat ya nak, Ustazah sekali lagi ingatkan, untuk ujian PTS atau penilaian tengah semester yang insya Allah akan dilaksanakan minggu depan, untuk materi IPA, untuk pelajaran IPA kita itu kan soalnya cuma 3 soal, tapi dia pakai penalaran ya. Jadi soal 3 pakai aplikasi penalaran. Jadi kamu belajar baik-baik. Jadi kita kan kemarin yang kita bahas yang pertama yaitu tentang gaya, hukum Newton itu ya kan, tentang gerak pada makhluk hidup ya kan, gerak pada benda. Kemudian pelajari juga tentang pesawat sederhana. Yang terakhir adalah pelajari tentang yang kedua kemarin tentang usaha dan daya ya kan, usaha dan daya. Nah itu yang harus kalian pelajari di rumah ya. Materi soal cuma 3. Udah. Ustazah rasa itu aja yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Kerjakan latihan ulangan prakteknya dengan benar. Nanti ini yang laporan praktikum ini akan Ustazah share ke grup. Nanti kamu tuliskan di buku tulis kamu ya, tuliskan di buku tulis kamu yang udah Ustazah bagikan ini. Nah tulis seperti ini, sama seperti yang Ustazah tuliskan ini ya. Nah seperti Ustazah bagikan, kamu tulis, kemudian kamu buat langkah kerjanya. Selanjutnya kamu buat juga pertanyaannya, terus buat hasil jawabannya dan kesimpulannya. Nah kemudian setelah selesai baru kamu kumpulkan kepada Ustazah ya. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Semoga ujiannya atau praktikumnya berjalan dengan lancar. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.